Yang saya kenali itu yang baru ketangkap, yang baru ketangkap Peggy, yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya. Kalau kamu laki-laki, gentle. Kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyuruh seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Hai guys, jumpa lagi bersama saya. Gimana nih kabar kalian? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya guys ya. Dijauhkan dari segala tuduh-tuduhan atau fitnah-fitnah seperti yang ditimpa oleh saudara Peggy Setiawan ya guys ya. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ya guys ya. Karena dengan kalian mengklik tombol like dan subscribe, maka saya akan menjadi lebih semangat lagi dan lebih Jadi seperti yang kita ketahui, saudara Peggy Setiawan sudah keluar dan sudah bebas ya guys ya, setelah memenangkan pra peradilan kemarin guys. Kemudian usai bebas dari penjara atau usai bebas dari tuduhan, Peggy Setiawan mengirimkan pesan untuk saudara Aep, yang mana Aep ini adalah saksi kunci yang menjebloskan Peggy Setiawan ke kasus Pina ini guys. Yang saya kenali itu yang baru ketangkap, yang baru ketangkap Peggy, yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya. Iya. Kebetulan waktu kejadian itu saya ada di lokasi waktu saya beli jajanan rokok saya beli makanan baru. Bisa dijelaskan Bang, saat itu peristiwa kejadian Tina dan Eki ini gimana sih kronologi? Kejadian Eki itu waktu itu ada motor lewat, Ya. Terus kejar-kejar. Pertama dilempari batu, dikejar sama dia, dipepet, udah berhubung sayanya takut juga di situ, udah akhirnya saya pulang lagi. Berhubung dianya takut. Iya, saat itu saya berada di warung. Pelaku sekitar berapa orang? Pelaku, kalau bicara pelaku ini yang lagi pada nongkrong itu ada sekitaran 8 orang itu. Di antara pelaku ini ada yang mengenali nggak? Kalau bicara mengenali, saya mengenali wajah semua ya. Kalau bicara mengenali namanya saya tidak tahu. Namanya itu siapa saya tidak tahu. Tadi kan udah dipajang tuh Bang ya, pelaku-pelaku yang di antara itu ya, sebelumnya. Iya. Abang ada yang mengenali di lokasi seperti itu? Sebagian ada yang mengenali. Pasti itu ya pelakunya ya? Iya. Nah di antara 3 DPO ini gimana Bang? Di antara 3 DPO ini yang saya kenali itu yang baru ketangkap, yang baru ketangkap Peggy, yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Tapi persis ya situ yang ditangkap sekarang ini ya? Iya, cuman kalau bicara nama saya nggak tahu itu kalau itu Peggy gitu. Kemudian katanya dia sempat kaget bahwa yang ditangkap itu, ini namanya Peggy gitu guys, seperti video yang satu ini guys. Ya kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah saya tahu. Iya, berarti kan Aep udah Saya juga ngeliat sempat kaget pas waktu ketangkap itu, ini yang namanya Peggy gitu. Ya, saya tahu benar gitu. apa udah gitu kan. Makanya saya sempat kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya gitu. Jadi tadinya saya ini kagak kenal saya gitu. Nah itu guys, pernyataan dari Aep yang mengatakan menyaksikan bahwa Peggy Setiawan berada di kejadian saat kasus Pina terjadi itu ya guys ya. Kemudian berikut adalah pesan dari Peggy Setiawan setelah bebas dari penjara dan mengetahui bahwa yang menyebloskannya itu adalah saudara Aep ini ya guys ya. Dia memberikan pesan bahwa Aep jangan sembunyi-sembunyi, ayo dong keluar gitu, seperti video yang satu ini guys. Pertama yang saya sampaikan, Aep jangan ngumpet. Ayo, kalau misalkan kamu memang benar, berikan kesaksian yang benar, jujur. Itu adalah hal yang pasti. Jangan takut,
kita ngomong apa adanya aja, jangan kamu apa ya tipu-tipu orang gitu lah pokoknya. Ayo kita ngomong benar-benar baik-baik. Kalau kamu misalkan benar-benar, ayo kita tunjukkan gitu aja. Dan saudara Peggy Setiawan juga ingin mengajak Aep untuk bertemu. Apakah Aepnya berani? Kita nggak tahu ya guys ya, seperti video yang satu ini guys. Aep, kalau kamu laki-laki gentle, kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep Mampus kok kan Aep. Laporkan aja Aep itu bang. Kemudian akankah pengacara Peggy Setiawan melaporkan Aep atas kesaksian palsunya guys? Berikut pernyataan pengacara Peggy Setiawan tentang kesaksian Aep yang dianggapnya palsu guys. Lebih parah lagi Aep untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kalau berdasarkan keterangan Aep lebih parah lagi. Dari Betul. jarak 100 meter dia tidak melihat ya. 100 meter guys. Tidak bisa mengamati, lalu dia bisa bersaksi. Ditambah sekarang dia harus mengingat lagi. Itu lebih parah. Kenapa Kan lebih parah? aneh ya kan? Karena ini akan menghukum orang. Betul. Ya. Dan saya baca Seumur ya, hidup Dari lagi. Bang Farhat udah dihukum loh. betul. Makanya ya ini saya pertegas supaya Aep ini gimana bisa dilaporkan ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PIT ya 2017 Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, ada 5 orang. Ini ada kesaksian Aep, meskipun Aep tidak datang ke persidangan, tetapi kesaksiannya BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan Aep yang katanya dari jarak 100 meter. Nah itu dia guys, pernyataan dari pengacara Peggy Setiawan yang akan ingin melaporkan si Aep ini ya guys ya, karena telah memberikan kesaksian palsu dalam kasus Pina ini guys. Kemudian Kang Deddy Mulyadi pun gak sabar-sabar langsung menanyakan langsung ke Aep bahwa kesaksiannya itu apakah memang benar keluar dari mulutnya. Aep yakin ya? yakin saya. Yakin. Siap nanti disumpah di atas Quran bro. Iya saya. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep? Gitu loh. Ya dia biasa nongkrong di situ. Dia pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Yang namanya Peggy. Iya. Sama Peggy tahu aja. Tahu aja. Sama Peggy. Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada Ada di lokasi. ada. Selain Kang Deddy Mulyadi, ada juga namanya Kang Ferry, warga atau bukan warga sih, tapi dia tinggal sejak sebelum 2016 itu di tempat kampung para terpidana itu guys. Kang Ferry ini sampai geram ingin bertemu juga dengan Aep dan ingin membuktikan sebagaimana kesaksian Aep itu apakah benar atau mengada-ngada. Saya geram banget gitu tuh. Sok pertemukan saya, lalu duduk bareng sama si Aep. Bagaimana? Saya juga kan orang sini sama dari 2016 juga sebelum kejadian itu ada. Saya udah di sini. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Si Aep bilang Peggy sangat tahu Peggy, sedangkan Peggy orang Pongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini, tapi kan sesekali Pak. Gitu. Gimana Aep bisa hafal banget, apalagi kejadian udah 8 tahun yang lalu. Saya ingat banget ini pelakunya. Dari mana di rumahnya? Saya cuci motor sering di situ juga, saya nggak tahu itu Aep. Kalau memang dipertemukan udah lupa Pak. Aep Deddy mana gitu loh. Jadi gini Pak, temennya Aep yang anak pang itu. Oke. Nah, Gimana cerita? ini nih anak pang itu. Digerebek itu anak si Aep bener keterangannya, anak pang. Bertato, bawa perempuan ke situ, Ke tempat cuci mobil. nginep di situ, sama warga digambar tuh, gambar maksudnya dipantau gitu tuh, ada digerebek karena dia bertato dan mungkin berani lawan Pak, makanya terjadi keributan, ada Aep di situ, Aep kena pukul kan katanya, nah selang beberapa minggu kemudian terjadilah Ina, habis itu kata keterangannya pengacaranya kelima tersangka ini, bapaknya Eki korban
dari flyover itu menyisir Pak, tempat-tempat yang memang buka gitu loh 24 jam. Ketemulah sama Aib di situ, ngasih kontaknya bapaknya korban gitu loh, Pak Rudiana. Kalau emang ada lihat sesuatu yang mencurigakan, kabarin saya. Jam 2 itu, jam 5-nya si Aib telepon lah Pak Rudi. Pak, ini Pak saya melihat Pak pada malam itu begini. Datang langsung ditangkap. Kurang ajar Aib ini ya. Pantas patut dilaporkan itu guys. Kesaksian palsu yang mengakibatkan orang dihukum seumur hidupnya ya kan. Nah itu dia guys, video-video yang berkaitan tentang kesaksian palsu Aib yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan benar pelaku atau otak dari pembunuhan Vina itu ya guys ya, atau Peggy Setiawan ini terlibat dalam kasus pembunuhan Vina ini guys. Kemudian setelah Peggy Setiawan tahu bahwa Aib yang memberikan kesaksian palsu itu, maka Peggy Setiawan pun ingin untuk mengajak Aib bertemu ya guys ya. Dia menyatakan kalau kau gentle, kalau kau berani, jom dimana kita ketemu gitulah ya kan. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian mendapatkan informasi terbaru dalam video ini, dan tulis kritikan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.